Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Teman-teman pers, sahabat-sahabatku, aku selalu dimuat oleh mereka dimanapun aku berada. Dan hebatnya pers itu lebih banyak yang objektifnya daripada yang selingkuhan. Artinya apa yang dia ketemukan itu yang dia muat. Bukan apa titipan. Pembicaraan kita ini hari adalah menyangkut masalah kebangsaan. Akan kemanakah bangsa kita ke depan yang memilih presiden berdasarkan partai-partai. Jadi pembicaraan kita banyak mengisi, saling mengisi. Dan PDIP menempatkan partai kita pada posisi yang sederajat. Walaupun kita tahu bahwa PDIP itu adalah partai besar dan mungkin nyata yang terbesar partainya di parlemen. Itu faktanya. Tapi beliau di bawah pimpinan Bu Mega tidak pernah berpikir partai kecil. Sekecil apapun, semudah apapun anak-anak muda sekarang ini, mereka mempunyai pilihan. Mereka tidak bisa diklaim, anak-anak muda, putri, putra, sekarang ini, pada 2024, mereka lah yang menentukan pilihan untuk masa depannya. Jadi, teman-teman, pembicaraan kita bukan membicarakan kejelekan-kejelekan lawan, kekurangan-kekurangan lawan, sama sekali tidak ada. Termasuk relawan-relawan. Relawan-relawan itu ternyata beda dengan isu-isu yang dikeluarkan. Relawan itu berhak menjadi relawan yang bebas. Tapi kalau relawan itu berpihak kepada calon presiden dari partai PDIP, sah-sah saja. Yang tidak mau juga silakan saja. Emangnya gue pikirin? Ya, kalau saya berpikirnya begitu. Tapi relawan-relawan yang sesungguhnya relawan, dia tentu akan berpikir tentang bagaimana menyuarakan nuraninya untuk memperkuat pertahanan bangsa ini. Itu tujuan dibentuknya relawan. Dan relawan itu memang harus dihargai. Tapi jangan lupa bahwa antara relawan dan sebuah partai, sekecil apapun partainya, itu bedanya. Itu saya nggak usah jelaskan. Tapi relawan-relawan ini perlu kita hargai, perlu kita ajak berdasarkan hati nuraninya mereka. Jadi beda dengan keterangan-keterangan katanya ada ibu lah, inilah, bapak lah itu mengatur, nggak ada itu, nggak ada. Dan itu tidak termasuk di dalam pembicaraan kita. Yang kedua, bahwa negara ini membutuhkan seorang figur yang betul-betul menyentuh hati rakyat dengan trik record. Trik record apa? Saya pikir kita nggak perlu bicara soal apa trik record. Rakyat semua tahu. Dan rakyat yang cinta kepada bangsa ini, pasti dia mengetahui kemana dia. Pasti.
Karena rakyat kita udah pinter sekali sekarang. Jadi jangan dianggap rakyat yang kecil itu nggak mengerti, nggak ngerti mereka, Terus ada yang mengatakan, wah nanti ini akan ada pembiayaan. Ya pastilah itu, ada pembiayaan. Untuk mengumpulkan sesuatu itu harus keluar biaya. Dan itu sah-sah saja, tapi belum tentu milih loh. Akhirnya rakyat berkesimpulan, menurut saya ini, menurut rakyat saya nggak tahu loh. Karena rakyat itu abstrak. Dia akan memilih pada saatnya, bukan sekarang. Dia akan memilih orang pada saatnya. Dan milenial itu 67%. Anak-anak muda, jangan main-main. Anak-anak muda itu yang menentukan untuk 2024. Kalau pelaksanaan ini sesuai dengan jadwalnya. Mereka lah yang menentukan. Anak umur 17, nanti tahun depan sudah 18 tahun. Jadi 17 pilih, 18 juga pilih. Nah itu 67% tadi. Jadi kita bertukar pikiran saja. Tidak ada mengklaim bagaimana. Tidak ada menyalahkan bagaimana, nggak ada. Maka KPU, Bawaslu itu menjadi penting untuk menjalankan tugasnya di dalam track. Kemudian begitu juga MK. MK nanti akan memproses hal-hal yang menyangkut masalah. Itu kita bicarakan juga. Supaya apa? On the track. Karena pemilu ini, pemilu partai. Pemilu partai. Jadi, partai-partai juga harus tajam. Dan harus menentukan sikap juga. Ya, kalau yang kira-kira sikapnya maju mundur ya, Anda yang menilai begitu. Rakyat yang menilai, oh yang mana yang saya harus ikut, gitu. Aduh, susah ya. Ada pertanyaan? Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, ya. Cuman itu aja kita bicarain. Silakan. Ada, silakan TV One. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya Ikra dari TV One. Siapa namanya? Ikra Pak. Ikra, oke. Ke Pak Oso, ini tadi kan Bapak menyebut salah satu hal yang dibicarakan adalah pemilih milenial ya Pak. Berada di angka 67%. Apakah ini artinya PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura mentargetkan pemilih milenial, sementara seperti yang kita tahu milenial ini belum matang secara berpolitik. Ini menurut PDIP dan Hanura ini tanggapannya seperti apa? Wah, pertanyaannya bagus. Anda mengatakan milenial ini belum paham berpolitik, belum matang berpolitik. Tapi Anda tahu nggak bahwa milenial ini yang menentukan kemenangan politik? Dia mengerti tidak mengerti, tapi dia mempunyai kewajiban memilih sebagai warga negara Indonesia, wajib memilih, wajib ya, itu hukumnya. Ya kalau dia nggak mau ya itu. Nah, tapi kayak yang tua-tua ini seperti saya umpamanya, udah 70 tahun lebih ini, ya, ini yang sama saya ini nggak semuanya sesehat saya. Pada waktu milih ada yang sakit pinggang, ada yang sakit kaki, ada yang pakai minyak encok, ya, tidak datang. Yang datang yang pasti itu anak-anak muda. Makanya jangan anggap remeh milenial ini. Saya mengajak milenial seluruh Indonesia, itu yang menentukan republik ini. Jadi, kita tidak boleh mengklaim. Kita harus meyakinkan mereka, bangsa ini mau dibawa kemana. Dan mereka mengerti, menangkap sinyal itu, terus kemudian melakukan pemilihan. Itu. Karena founding father kita kan
berjuang dulu, tidak melihat dari mana asal-usulmu, apa agamamu, ya, apa warna kulitmu, apa partaimu, nggak ada dulu setelah merdeka. Yang dia pilih merdeka bersama. Ini yang harus dibangun kembali bangsa ini. Nah dari situ baru kita bisa melihat intervensi dari negara luar kepada negara kita sangat kecil kemungkinannya bisa dilakukan. Karena dilindungi oleh generasi yang akan datang, generasi muda. Karena dia tahu persis bahwa risiko dan bahaya ini ada pada anak cucunya. Itu sebabnya saya mengajak milenial bangsa kita ini berperan aktif dan hargai mereka. Hargai mereka. Jadi kita ya jangan sudah merasa menang lah gitu. Karena bangsa kita menjadi tambah cerdas. Nah, untuk cerdas, partai-partai itu harus betul-betul memberikan kecerdasan-kecerdasan ilmu-ilmu yang bermartabat. Bukan karena diajak, dibayar, dikasih, dibiayai, dan segala macam. Aduh, itu kasihan deh lu. Ya. Dan milenial ini harus diyakinkan. Harus betul-betul diyakinkan bahwa mereka penentu. Saya bangga loh dengan milenial, karena saya dulu juga milenial. Saya nggak pernah dulu diajar-ajar. Betul. Saya suka-suka aja saya. Milenial sekarang juga suka-suka aja. Ya tahu nggak dia main apa? Handphone. Itu bisa cepat sampai ke ujung ini, ujung dunia, bukan ujung Indonesia, ujung dunia. Mereka udah bisa melakukan komunikasi antar mereka. Dan setiap mereka itu ada mereka yang banyak-banyak. Dan dikomunikasikan dengan banyak-banyak mereka itu, jadilah satu kumpulan suara. Ah, suara itulah yang menentukan kemenangan. Jadi jangan salah kita. Kita boleh aja. Punya partai kita boleh aja punya, tapi jangan salah. Bahwa sekarang itu milenial yang menentukan yang akan datang ini. Ada lagi? Terima kasih izin Bang untuk Ibu Megawati Soekarno Putri, habis itu dilanjutkan tanya jawab lagi. Ya, monggo Ibu, dipersilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bang Oso, dilanjutkan oleh Ibu Mega, baru nanti ada tanya jawab.